Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebahas salah satu pencapaian daya tahan yang paling bikin geleng-geleng kepala di sejarah penerbangan komersial. Terus lanjut ngelihat lebih dekat perjalanan karir legendaris dari sosok kapten di balik kemudi pendaratan epik tersebut. Yuk, kita mulai. Nah, coba deh posisikan diri kamu duduk anteng di kursi penumpang. Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya terbang terus-terusan selama hampir 2 hari penuh tanpa sekalipun turun dari pesawat? Wah, itu sih bener-bener ujian fisik dan mental yang luar biasa banget ya. Baik buat penumpangnya, apalagi buat mesin raksasa yang membawanya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama soal rekor dunia sang kapten yang dicetak oleh maskapai Malaysia Airlines pada tahun 1997. Jadi ceritanya, tepat di tanggal 2 April 1997, sebuah pesawat Boeing 777-200 berhasil mecahin rekor penerbangan keliling dunia tercepat buat kategori pesawat komersial. Coba tebak, berapa waktu tempuhnya? 41 jam, 59 menit. Coba bayangin, mesin pesawat ini terus menyala dan membelah langit hampir 42 jam tanpa henti. Cuma diselingi pit stop pengisian bahan bakar yang super kilat. Ini tuh benar-benar misi yang nekat dan berani banget buat mendobrak batas kemustahilan industri dirgantara di masa itu. Dan selama waktu yang bersejarah itu, pesawat ini melahap jarak yang nggak main-main jauhnya, yaitu 23.310 mil. Angka fantastis ini secara otomatis ngunci rekor dunia buat jarak tempuh paling jauh yang pernah dilalui sama pesawat komersial manapun. Ini sih benar-benar demonstrasi ketahanan teknologi penerbangan yang sukses bikin dunia takjub. Kalau kita lihat rutenya, ini juga nggak kalah menantang. Berangkat dari Boeing Field di Seattle, terbang menyusuri bumi, terus mendarat mulus di Kuala Lumpur, pas banget buat ikut meramaikan perayaan ulang tahun Malaysia Airlines yang ke-50. Setelah mendarat, mereka langsung gerak cepat ngisi bahan bakar, dan detik itu juga langsung lepas landas lagi buat balik ke Seattle. Presisi tingkat tinggi banget kan? Nah, bagian yang paling bikin kaget tuh pas kita ngebandingin ekspektasi sama realitanya. Biasanya kan, penerbangan pemecah rekor begini bakal ngelucutin semua isi kabin supaya pesawatnya enteng, ya kan? Tapi misi ini nggak kayak gitu sama sekali. Pesawatnya tetap terbang dengan interior komersial utuh yang berfungsi penuh, lengkap dengan 278 kursi penumpang, area dapur atau galley, sampai toilet yang semuanya bisa dipakai dengan normal. Nggak nyangka kan? Pastinya, raksasa besi ini nggak terbang dalam keadaan kosong melompong. Di dalam kabin tersebut, ada 23 orang dengan spesialisasi kelas atas yang ikut jadi saksi sejarah. Tim inti ini terdiri dari 7 orang pilot, 1 pengamat resmi dari National Aeronautic Association, tugasnya buat mastiin rekor ini sah secara hukum, dan juga para eksekutif serta personel operasional dari Boeing. Jadi ini beneran tim elit yang mastiin setiap detik di udara berjalan sempurna tanpa cacat. Setelah ngebahas rekor super gilanya, sekarang kita mundur sedikit buat ngelihat transisi luar biasa sang kapten dari balik kokpit menuju ke kursi manajemen. Mari kita bahas lebih dekat tentang Datuk Kapten Izham bin Ismail. Di balik kendali penerbangan bersejarah tadi, ada satu sosok brilian yang udah ngabdiin 40 tahun hidupnya di dunia aviasi. Perjalanan karirnya ini benar-benar mulus dan inspiratif. Beliau mulai dari bawah sebagai pilot di tahun 1979, lalu nyebrang ke dunia manajemen 10 tahun kemudian di 1989. Karirnya terus meroket naik, sampai akhirnya ditunjuk jadi CEO Maswings di 2016. Dan puncaknya sekarang memegang komando tertinggi atas seluruh Malaysia Aviation Group sebagai Group Managing Director. Sepanjang perjalanan yang panjang itu, beliau ngebuktiin kalau dia itu nggak cuma jago nerbangin burung besi, tapi juga benar-benar menguasai seluk-beluk bisnisnya dari akar sampai daun. Beliau pernah pegang posisi-posisi operasional yang super krusial, kayak Wakil Presiden Eksekutif Operasi Penerbangan, Direktur Operasi, sampai jadi Chief Operations Officer alias COO. Pengalaman lapangan dan manajerial inilah yang akhirnya ngebentuk pondasi yang sangat kuat buat Malaysia Airlines. Dari situ, mari kita lihat gimana beliau pada akhirnya bertransformasi menjadi pemimpin aviasi di kancah global. Jadi intinya, keahlian beliau ini nggak cuma mandek di urusan maskapainya sendiri, tapi merambah jauh ke level dunia. Bayangin aja, di usianya yang ke-65 tahun sekarang, beliau duduk santai di kursi-kursi Dewan Internasional yang bergengsi banget. Sebut aja Dewan Gubernur IATA dan Komite Manajemen Aliansi One World. Nggak cuma itu, beliau juga ikut ngeracik strategi pariwisata pas menjabat di Dewan Pariwisata Malaysia dari 2019 sampai 2022. Ini beneran jadi bukti nyata seberapa besar pengaruh kelas berat beliau dalam nentuin arah kebijakan aviasi dan pariwisata dunia.
Terakhir, mari kita gali filosofi keberanian dan kepemimpinan yang jadi pegangan hidup beliau selama ini. Buat nyampe di titik puncak itu, beliau selalu nekenin kalau sukses itu bukan hasil kebetulan. Sama sekali nggak mudah loh, butuh kerja keras yang benar-benar ekstrim, mental yang tangguh, dan tekad yang sekeras baja. Intinya, kita diajarin buat nggak gampang puas sama kondisi yang ada, harus terus berani mendobrak batas diri, dan terus melakukan transformasi. Terus, soal kepemimpinan, beliau sangat percaya kalau jadi pemimpin itu bukan soal jalan sendirian atau one-man show. Kepemimpinan yang sejati itu soal seberapa besar kapasitas kita buat ngarahin dan ngebimbing orang lain. Dan tahu nggak, yang paling penting? Semuanya itu harus dimulai dari rasa percaya diri yang kuat dari dalam. Karena kalau kita percaya sama kemampuan diri sendiri, keberanian itu otomatis bakal nular dan ngasih inspirasi buat semua orang di sekitar kita. Kalau disuruh ngeliat balik ke perjalanan panjangnya, ada satu nasihat emas dari beliau, nggak cuma buat dirinya yang masih umur 20-an waktu itu, tapi juga buat generasi muda kita sekarang. Pesannya simpel tapi ngena banget. Jangan pernah lari dari tantangan. Justru sebaliknya, perjang dan hadapi semua hambatan itu dengan satu tekad bulat buat menang. Jadikan itu sebagai panggilan hidup kamu. Nah, sebagai penutup dari sesi bedah kita yang seru ini, mulai dari ngobrolin rekor penerbangan komersial 41 jam yang bikin merinding, sampai ngeresapin resep kepemimpinan kelas dunia, kita mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu renungin. Setelah ngeliat seberapa berani dan tangguhnya mental seorang pemecah rekor dunia, tantangan baru apa nih yang bakal kamu hadapi hari ini? Pikirin deh, sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya ya.